Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 28. Mencari pekerjaan. Livy dan Email saling dorong-mendorong dan tidak ada yang mau mengalah hingga akhirnya Silva terdorong ke belakang dan membuatnya terjengkal karena posisi Silva tepat di tangga. Sky dengan cepat menangkap Silva hingga tatapan keduanya bertemu. "Sky?" sebut Livy dan Email bersamaan membuyarkan tatapan mereka yang sempat hanyut. Sky menatap Email dengan tajam membuat Email takut dan salah tingkah. "Lo tuh apa-apaan sih, Mel?" tanya Sky namun Email terdiam. "Lo hampir aja celakain Silva." Imbuhnya. Aku?" ucapnya gagap. "Lo mau gue laporin ke bule ya?" ancam Sky. "Rasain lo," sembur Livy sedangkan Silva yang hanya menundukkan kepalanya. Tapi Sky Livy yang cari gara-gara," kata Email membalikan fakta. Malah nyalain orang lagi. Udah jelas-jelas lo yang salah," kata Livy. "Lagian Sky itu lebih percaya sama gue," kata Livy dengan pedenya. "Lo gak usah nyalahin orang. Sekali lagi lo nyari gara-gara sama Silva dan Livy, lo akan tahu akibatnya," ancam Sky dan mereka pergi meninggalkan Email. Livy sempat menjulurkan lidahnya ke Email, membuat Email geram dan menatap tajam ke Livy. "Sky, Email tuh emang suka cari gara-gara," kata Livy sambil berjalan menuju kelasnya dengan menggenggam tangan Sky. Sementara Silva ada di belakang mereka, tentu saja Silva melihat jelas keduanya genggaman di depan Silva. "Sky, nanti pas di Natalis aku mau kamu nyanyi, kamu kan jago banget main gitar," kata Livy. "Kayaknya enggak deh, Liv," tolak Sky. "Ya, kenapa? Ayolah, pas hari H kamu tampil ya, demi aku," bujuk Livy. "Tapi Liv," ucapnya menggantung. "Nggak ada tapi-tapi, pokoknya kau harus tampil nyanyi lagu buat aku," kata Livy. "Udah sana masuk," pinta Livy mendorong Sky ke pintu kelas IPA 2. Sky sempat melempar pandangan ke Silva, begitu pun sebaliknya. Saat pelajaran keduanya ialah pelajaran PJOK, kedua kelas itu keluar bersamaan karena mata pelajaran mereka sama. Semua murid telah mengganti seragamnya dengan baju olahraga. Karena PJOK kali ini mempelajari tentang bola voli, kelas IPA 1 tim putri dibagi menjadi 5 tim masing-masing 4 orang, karena jumlah siswi kelas IPA 1 berjumlah 20 orang. Mereka mulai mempelajari cara dan teknik bermain bola voli. Silva, Ayu, Neneng, Alia, tim A, sedangkan Livy, Siska, Dewi, dan Ani, tim B. Sedangkan para siswa laki-laki malah asik sibuk sendiri main bola basket, tenis, dan lain-lain. Terutama anak Skylar, mereka sedang melakukan permainan basket. Dalam permainan ini, tim Silva harus melawan tim Livy. Saat permainan berlangsung, giliran Silva yang melakukan serving atau pukulan awal yang dilakukan pemain untuk melambungkan bola ke arah tim lawan. Tapi karena Silva tidak terlalu mahir dalam permainan bola voli, alhasil saat memukul bola voli, bolanya kemana, mukulnya kemana. Bolanya dilempar tapi tangannya tidak mengenai bola. Akhirnya bola itu terjatuh berkali-kali tidak mengarah ke tim lawan. Sontak saja semua murid tertawa dan Silva tersipu malu. Dari lapangan basket, nampak Sky melihat ke arah Silva. Tentu saja dia ikut tertawa melihat kekonyolan Silva dalam bermain bola voli. Silva pun sempat melihat Sky tertawa dan dia merasa sangat malu. "Diajarin dong, Pak," sindir siswa yang sedang main basket bersama anak Skylar, sebut saja dia Bagas. Silva semakin menundukkan kepalanya karena benar-benar merasa malu. "Bodoh banget sih kamu Silva, segitu aja nggak bisa," batin Silva merutuki dirinya sendiri. "Sil, lo lempar ke atas terus lo pukul," kata Livy. Mendengar Livy, Silva semakin kesal karena tentu saja dia tidak bisa dan ia merasa kesusahan dalam memukul bola voli. Sky menahan tawanya berkali-kali, namun karena merasa lucu saat melihat Silva memukul bola yang tidak tepat sasaran, dia jadi tertawa terbahak-bahak tak henti-hentinya. "Woi Sky, gak boleh kayak gitu," kata Atala. Sky terus saja tertawa. "Sakit perut gue sumpah," kata Sky. Pak Reno, guru penjas, menghampiri Silva dan menyuruhnya untuk latihan memukul dulu bersama yang lain. "Silva, kamu belajar latihan dulu di sana ya," tunjuknya kepada para siswi yang sedang mencoba memukul bola sebelum praktek. Silva pun menghampiri mereka dan Pak Reno mulai mengajari Silva teknik memukul bola voli. Setelah selesai dengan permainan bola voli, semua siswa-siswi disuruh istirahat.
Silva dan anak yang lain duduk di pinggir lapangan dan berteduh di tanaman yang ada di sana. Nampak Livy memberikan minuman ke Sky. Silva meliriknya dan dia memutar bola matanya malas. Terlihat juga Siska menghampiri Atala. Dia memberikan minum ke Atala. Silva menghela nafasnya. Malang sekali sih nasibku ini, celetuk Silva. Nasib siapa yang malang? Tanya Raymond tiba-tiba muncul dari belakang Silva, membuat Silva terkejut. Itu, gue temenin, biar lo gak jadi cewek malang, ucapnya. BTW, lo masih kerja di rumah Sky? Tanya Raymond. Iya, jawab Silva. Mereka berdua asik mengobrol, sesekali Raymond menggoda Silva, dan Silva berkali-kali tertawa dibuatnya. Dari lapangan basket, Sky nampak melihat ke arah Silva sambil meminum air di botolnya hingga habis dan ia lempar sembarangan. Dan gue gak suka tuh dipeluk-peluk, tapi Sky dan yang lain doyan banget meluk-meluk gue. Kata Raymond. Silva tertawa mendengar penuturan Raymond. Lagian kenapa kakak gak suka dipeluk? Tanya Silva. Bukannya gak suka, suka kok kalau dipeluk cewek kayak lo. Kata Raymond menggoda Silva. Hah? Respon Silva salah paham. Ya kali gue peluk-pelukan sama cowok, Sil. Kalau pelukan sama cewek mau. Lagian aneh aja gitu kalau sama-sama cowok pelukan, ya kan? Kata Raymond. Silva hanya tersenyum. Iya. Respon Silva. Niatnya Raymond mau duduk di bawah pohon yang lebih teduh dan tidak panas. Karena ada Silva di sana, jadi sekalian saja Raymond mengajak Silva mengobrol. Gue pikir cewek berjilbab itu pendiam. Kata Raymond dan Silva menoleh. Maksud gue kirain diajak ngobrolnya garing gitu. Ujar Raymond sambil menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. Dari tengah-tengah lapangan nampak Atala berjalan menghampiri Silva dan Raymond. Berdoaan aja. Mon, dicariin tuh sama adek lo. Kata Atala. Siapa? Tanya Raymond. Si Alvin nyariin lo. Kata Atala. Ada apa emang? Tanya Raymond. Kangen katanya. Jawab Atala. Bohong berarti. Kata Raymond. Serius dia nyariin lo? Kata Atala meyakinkan. Ya udah Sil, gue nyamperin Alvin dulu ya. Lain kali kita ngobrol lagi. Pamit Raymond ke Silva. Udah sana. Ujar Atala. Raymond pun menghampiri Alvin di lapangan basket. Ada apa Al? Kata Atala, lo nyariin gue. Kangen katanya. Raymond menyengir. Idih, najis. Pungkas Alvin. Sebenarnya itu hanya alasan Atala saja agar Raymond menjauh dari Silva. Kini gantian Atala yang menemani Silva. Dia pun mulai mengajak Silva berbicara. Kayaknya banyak banget ya berita yang gue lewati selama gue diskors. Kata Atala. Berita apa kak? Tanya Silva. Berita tentang lo, pada ngomongin kecantikan lo. Jawab Atala. Hah, jangan bahas itu kak. Kata Silva tersipu malu. Sebenarnya Atala ingin menanyakan tentang masalah Silva dengan Sky. Kenapa Silva bisa menampar Sky? Tapi Atala mengurungkan niatnya karena itu bukan ranahnya. Iya ini gue mau kasih ini. Kata Atala. Merogoh saku celananya dan ia memperlihatkan sebuah gelang. Ini punya lo bukan? Tanya Atala. Bukan kak? Iya bukan? Jawab Silva meyakinkan sambil mengamati gelangnya. Sebuah gelang berwarna hitam yang terdapat bandul huruf S. Gue pikir punya lo, soalnya ada huruf S-nya. Ujar Atala. Emangnya kakak dapat dari mana gelang ini? Tanya Silva. Pas kamu sama Livy mau jatuh dari rooftop, terus gue nemu ini. Ujar Atala. Atau mungkin... Ucapnya menggantung sambil keduanya saling melempar pandangan. Itu gelang pelakunya. Ucap keduanya bersamaan. Bisa jadi sih, dan ini harus segera kita selidiki biar dia nggak bebas warawiri tanpa dosa. Dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Kata Atala. Iya kak, tapi punya siapa ya ini? Ya kita sih nggak berniat suuzon ya. Cuma apa salahnya jika kita cari tahu pemilik gelang ini? Siapa tahu ini petunjuk. Ujar Silva. Kering. Bel istirahat pun berbunyi. Saat semua murid berada di kantin, tiba-tiba ada sebuah keributan di sana. Buk, prak, prang, ceprak. Nampak Dion memukul Joker hingga memporak-porandakan seisi kantin. Anak Eskaster pun berusaha memisahkan mereka. Sementara Sky dia melihat Silva di sana ketakutan di dekat Dana.
Tiba-tiba tangan Silva ditarik dan ia bawa pergi menjauh dari keributan. Silva dibawa di belakang sekolah. Ada apa? Tanya Sky ke Silva. Gak tahu. Jawab Silva bingung. Jawab yang bener, Sil. Joker ganggu lo lagi. Dia nyakitin lo. Tanya Sky menjurus sambil meraih tangan Silva, lalu ia bolak-balikan dan memutar tubuh Silva. Gadis itu hanya diam dan menurutinya saja. Enggak Sky. Jawab Silva. Yang bener, Sil. Tanya Sky dan Silva mengangguk hingga cowok itu menghela nafasnya lega. Lalu Sky mengajak Silva duduk di kursi yang ada di sana. Di sini aja dulu, di luar bahaya, kata Sky. Setelah beberapa lama duduk dan hanya diam saja dengan tangan Sky yang masih menggenggam tangan Silva. Tadi Raymond ngapain? Tanya Sky. Kak Raymond cuma kebetulan duduk aja di sana, Sky. Jawab Silva. Kenapa lo harus manggil kakak sih? Tanya Sky. Biar sopan aja sih. Jawab Silva. Tapi gue gak suka. Lagian lo gak perlu sopan sama mereka. Lo cuma harus sopan sama gue, suami lo. Ucap Sky menoleh ke Silva lalu dia menatap genggaman tangannya. Seketika ingatannya saat menggenggam tangan Levi waktu di atas rooftop muncul dalam pikirannya. Kenapa beda? Kenapa ini lebih nyaman? Batin Sky dan sesekali menoleh ke Silva, sedangkan Silva terus menatap Sky dari samping. Semalam marah, sekarang aku belum bisa mengenalnya dengan baik. Batin Silva. Beberapa menit sebelumnya, setelah pelajaran PCUK selesai dan waktu istirahat tiba, Silva menuju ke toilet. Sesampainya di sana, dia melihat Joker sedang melecehkan seorang siswi. Dia telah lancang mencium bibir siswi itu. Melihat siswi itu terus berusaha melepaskan dirinya, Silva pun memberanikan dirinya menolong siswi itu. Silva juga mengancam akan melaporkan perbuatannya pada Bu Lea. Awas lo, urusan kita belum selesai, kata Joker berlalu sambil menuju ke arah Silva yang sedang memeluk gadis itu. Awalnya Silva kewalahan menghadapi Joker, tapi karena sudah banyak siswa yang masuk ke toilet, akhirnya Joker melenggang keluar. Kakak nggak apa-apa? Tanya Silva, namun gadis itu hanya menangis. Aku antar kakak ke kelas ya? Tawar Silva dan gadis itu hanya mengangguk. Mereka menyusuri koridor sambil gadis itu bersandal dan memeluk Silva karena masih syok dengan kejadian tadi. Hingga anak-anak pada berbisik karena terlihat jelas siswi itu menangis. Akhirnya dia lari menuju kelasnya, sontak saja Silva mengejar dia karena takut dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gadis itu langsung duduk dan menyembunyikan wajahnya di dalam lipatan tangannya. Dia menangis terisak sampai pundaknya bergetar hebat. Lo kenapa? Tanya Email, namun gadis itu tak menjawab. Dia terus saja menangis. Saat Email melihat Silva masuk ke kelas, Email malah menuduhnya yang tidak-tidak. Pasti lo kan yang udah buat Deina kayak gini? Tuduh Email ke Silva. Ternyata yang telah dilecehkan oleh Joker itu ialah salah satu geng Email bernama Deina. Enggak Mel, bukan aku, bantah Silva. Lalu siapa lagi kalau bukan lo? Sembur Yuni. Joker Mel, jawab Silva. Deina diapain sama Joker? Tanya Email. Lalu Silva menceritakan kronologis tentang kejadian tadi di toilet. Bagaimana Joker dengan paksa mencium bibir Deina. Anjing, ucap Email berlalu dengan penuh amarah. Email pun keluar sambil berteriak. Woi, di mana Joker? Tanya Email pada temannya Joker. Karena mereka tak kunjung menjawab, Email langsung menarik kerah baju salah satu teman Joker. Gue nanya di mana Joker? Tanyanya lagi. Kalem bos, kalem, kata teman Joker. Sekarang kasih tahu gue di mana Joker, kata Email. Di kantin, jawab temannya yang lain. Email pun berlari menuju ke kantin sambil menahan amarahnya. Dan sesampainya di sana, dia melihat Joker sedang memakan baksonya. Sprak, brak. Email menyiram Joker dengan minuman yang dibawa oleh salah satu siswi di sana, lalu menggebrak meja yang ada di depan Joker. Apa-apaan lo? Tanya Joker emosi. Lo yang apa-apaan? Gara-gara lo Deina nangis. Dasar cowok kurang ajar. Sekarang juga lo harus minta maaf ke Deina, bentak Email. Dari ujung kursi nampak anak ex Kastel, semua berdiri melihat aksi Email. Mereka juga terkejut dengan aksinya yang berani melawan Joker. Hingga tiba-tiba Dion berlari keluar kantin dan terus berlari menuju kelas IPS 3. Sesampainya di sana dia langsung menghampiri Deina dan Silva. Deina, ada apa? Kamu kenapa? Tanya Dion. Deina tak menjawab, dia malah berhambur memeluk Dion sambil terus saja menangis hingga sesenggukan. Aku benci dia, aku benci sama orang itu, kata Deina.
Dion mengusap punggung Deina dengan lembut. "Kenapa, Sil?" tanya Dion ke Silva. Lalu Silva menceritakan semua kejadian yang menimpa Deina. Rahang Dion mengeras saat mendengar penjelasan dari Silva. "Brengsek!" ucapnya dan berlalu namun dicegah oleh Deina. "Jangan Dion, aku gak mau kamu berantem," cegah Deina. "Lepasin ah, gue harus kasih pelajaran ke dia," kata Dion melepaskan tangannya dan keluar dengan penuh emosi menuju kantin. Deina dan Silva pun mengikuti Dion. Hingga akhirnya terjadilah keributan Dion Fish Joker di kantin. Hingga seisi kantin berantakan bahkan mangkok, gelas yang ada di sana pada pecah. Teriakan para siswi pun memenuhi kantin. Setelah Dion bisa dipisahkan dari Joker dan keributan itu berakhir, dia langsung menarik Deina dan mengajaknya naik ke atas rooftop. Mereka duduk di kursi dengan posisi Deina bersandar di bahu Dion. "Aku tahu kamu kenapa-kenapa," ucap Deina. "Aku yang lebih takut, Nana. Dia itu brengsek," kata Dion mengepalkan tangannya. Setelah beberapa saat menenangkan diri masing-masing, Dion memberikan sesuatu ke Deina. "Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu," kata Dion merogoh saku celananya. "Apa, Yon?" tanya Deina dan Dion menunjukkan sebuah coklat ke Deina. Mata Deina berbinar saat melihat coklat kesukaannya. Dion tahu bahwa Deina sangat menyukai coklat. "Makasih ya, Yon," ucap Deina. "Iya, dimakan ya," kata Dion lalu Deina mulai memakan coklatnya. "Mau tahu nggak biar makan coklatnya lebih enak?" kata Dion dan Deina hanya mengangguk. "Kita makan bareng-bareng ya. Kamu gigit ujung sini dan aku gigit ujung sini. Jangan sampai dilepas," kata Dion. Lagi-lagi Deina hanya menurutinya saja. Dion dan Deina mulai memakan coklatnya bersama hingga coklat itu mengecil dan jarak bibir mereka sangat dekat. Saat coklatnya mulai habis, bibir mereka bertemu. Dion semakin mendekatkan tubuhnya ke tubuh Deina dan Dion menahan tengkuk Deina agar lebih mendekat. Dion menyesap, menjilat, bahkan sesekali menggigit bibir Deina. Dia berniat menghapus jejak ciuman Joker pada Deina. Saat bibir mereka sedang bertautan, dengan bersamaan Alvin naik ke atas rooftop mencari Dion. Matanya terbelalak dengan aksi Dion. "Fuck, gila, siang bolong gini di sekolah. Dasar Dion mesum," umpat Alvin berbalik ke pintu masuk rooftop. Namun saat hendak turun, Alvin melihat beberapa siswi akan naik ke atas rooftop. Tentu saja itu membuat Alvin panik. Bagaimana jika mereka sampai melihat aksi Dion? "Adik-adik pada mau kemana sih?" tanya Alvin pada adik kelasnya. "Ke atas rooftop, Kak," jawab salah satu dari keempat siswi si A. "Jangan naik ya, soalnya di atas sedang ada renovasi," kata Alvin asal. "Masa sih, Kak?" tanya siswi si B. "Iya, serius, beneran. Jadi kalian jangan naik ya," kata Alvin meyakinkan. "Ya udah deh, Kak, kita nggak jadi naik. Tapi kita boleh nggak minta foto sama Kak Alvin?" kata siswi D. "Oh, boleh dong," kata Alvin tersenyum paksa. Mereka pun berfoto secara bergantian. Setelah sudah selesai, mereka pun pergi dari sana. "Bilangin ya ke teman-teman kalian, jangan ada yang naik ke rooftop karena sedang direnovasi," teriak Alvin. "Iya, Kak," jawab mereka serempak sambil berlalu. Namun sayang, sesampainya di koridor lantai 2, Alvin didatangi adik kelasnya untuk meminta berfoto. Karena mereka bilang akan naik ke atas rooftop. "Astaga, ujian apa lagi ini Tuhan? Demi loyon gue rela jadi murahan dulu sekarang," rengeknya. Saat sedang berfoto-foto dengan adik kelas, Bulea melintas di hadapan Alvin. Dia mau melewati Alvin dan segerombolan para fansnya. Sontak Alvin menjauhkan dirinya dari para siswi itu. "Udah ganti profesi sekarang?" sindir Bulea dan Alvin tak menjawab. Dia hanya memainkan gerak matanya sambil cengengesan. Dan para siswi itu berlalu karena takut pada Bulea. "Bukan gangster lagi, tapi artis," sindirnya lagi dan respon Alvin hanya nyengir. Di belakang sekolah, Sky dan Silva masih duduk dengan tangan yang masih saling menggenggam. Entah kenapa Sky merasakan kenyamanan di sana. "Nanti habis pulang sekolah kemana?" tanya Sky memulai pembicaraan lagi setelah lama diam. "Nggak kemana-mana," jawab Silva. "Ya udah, habis pulang sekolah langsung pulang ya, jangan kemana-mana. Nggak usah ke restoran ayah atau kemanapun. Dan jangan bawa makanan dari restoran lagi. Gue bisa beliin makanan buat lo," pinta Sky. Semenjak black card-nya dicabut sang papa, Sky jadi sensitif pada Silva, tidak ada maksud apapun. Pulang sekolah ini, anak Eskastel berkumpul di atas rooftop. Bahkan di sana juga ada Deina. Ya,
Dana masih shock hingga dia tidak berani masuk kelas. Terserah kalian, gue nggak punya hak untuk ngelarang dan gue juga nggak mau ikut campur urusan pribadi kalian. Gue cuma berpesan buat kalian, jika kalian sampai jatuh cinta pada satu wanita, gue harap kejadian dulu antara Dion dan Lemon tidak terulang lagi. Pesan Sky. Kalian bebas berhubungan dengan siapapun. Ucap Sky. Sky berniat melepaskan status jomblo para anak es kastel. Ketua macam apa dia? Dia punya pacar dan istri, sedangkan teman-temannya jomblo. Pikir Sky. Setelah mereka selesai berdiskusi di atas rooftop, Sky pun pulang, namun bukan ke rumah, melainkan ke suatu tempat. 15 menit sudah Sky telah sampai di suatu tempat. Nama tempat itu adalah Pung Kalang Bansol, Brandal Soleh. Mereka kumpulan anak Pung. Di sana juga terdapat studio tato. Bahkan ada musola kecil yang sengaja mereka buat untuk sholat. Sky memasuki halaman rumah para anak Pung dan disambut oleh para anak Pung yang sedang nongkrong di sana. "Wah, anak sultan datang," ujar salah satu dari mereka. Sky pun turun dan menghampiri mereka. Dia juga melakukan tos secara bergantian dengan mereka. Namun tiba-tiba saja ada yang memeluk Sky dari belakang. Dia seorang wanita dengan berpenampilan anak Pung tentunya. Dia memakai kaos tanpa lengan sehingga memperlihatkan full tato di tangannya dan lehernya. "Udah lama banget lo gak kesini, kemana aja?" tanya wanita itu ke Sky. "Sekolah," jawab Sky merasa tak nyaman karena terus memeluknya, bahkan dia bersandar di punggung Sky. Olive, jangan dipeluk mulu, bisa engap tuh anak orang." Sindir Lemon namanya. "Biarin, orang gue kangen sama Sky," kata Olive sementara Sky tersenyum dan agak meringis karena berusaha menghindar. "Lo ada perlu apa kesini Sky?" tanya Olive ke Sky namun mengelus pipi Sky dengan lembut. "Ya elah, dielus-elus mulu tuh pipi, mendingan ngelus pipi gue nih," sungut Lemon. "Biarin, orang Sky ganteng mukanya gemesin, mulus kayak bayi. Emangnya lo kayak jalanan rusak belum dicor," sembur Olive. Tawa mereka tertahan sementara Lemon bibirnya mewek. "Ipeng mana?" tanya Sky. "Ada di dalam studio," jawab Olive. Tiba-tiba ada anak Pung yang baru keluar dari musola. Dia habis sholat asar sambil mencincing sarungnya yang kedodoran karena dia memakainya dengan asal. "Alah adalah, buset dah, macam keong racun aja ini," ucapnya terkejut melihat Olive yang bergelayut dan memeluk erat Sky dari belakang. Dari dalam studio tato nampak Ipeng memperhatikan aksi Olive yang terus memeluk Sky dan ia melihat bahwa Sky sangat tidak nyaman. Ipeng segera menghampiri mereka dan tiba-tiba Ipeng menarik Olive dan kasar. "Apa-apaan sih lo? Kebiasaan," kata Ipeng. "Yeh, si abang, gue kan lagi kangen-kangenan sama Sky," kata Olive. "Masuk," pinta Ipeng tapi Olive tak bergeming. "Masuk gue bilang," pintanya lagi dan Olive berlalu dengan kekesalan sambil memanyunkan bibirnya. "Ada apa Sky?" tanya Ipeng nyengir, beda sikapnya saat dengan Olive tadi. Karena Sky tak kunjung menjawab, akhirnya Ipeng mempersilahkan Sky untuk masuk ke rumahnya. Mereka duduk di sofa yang ada di sana. "Ada apa Sky?" tanyanya sekali lagi. "Gue butuh pekerjaan, Peng," jawab Sky. Mendengar jawaban Sky, lantas Ipeng tertawa. "Anak sultan kok kerja," kata Ipeng. "Serius Peng, gue butuh kerjaan," kata Sky. "Ya lagian lo aneh cari kerjaan ke gue. Minta aja sama bokap lo," saran Ipeng. "Gue disuruh mandiri Peng, dan gue harus cari kerjaan sendiri," kata Sky. "Tolonglah bantu gue Peng, karena..." ucapnya memohon dan menggantung. "Karena apa?" tanya Ipeng dan Sky mulai cengukan. "Gue udah punya istri Peng," ucapnya pelan. "Serius?" tanya Ipeng. "Serius, makanya gue mau kasih makan apa kalau gue gak kerja," ujar Sky. "Oke lah, lo boleh kerja di sini, tapi maaf gajinya gak sebesar kantor papa lo," ucapnya membuat lelucon. "Lo boleh bantu-bantu di sini, biasalah, coret-coret badan orang," ibunya dan terkekeh. Tanpa Ipeng dan Sky sadari, dari balik pintu kamar Olive mendengar percakapan mereka. Olive hatinya sangat hancur ketika mengetahui Sky sudah menikah. Pasalnya Olive sangat mencintai Sky. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.